Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, malam, dan pagi buat teman-teman semua. Kami dari kelas A, Electronic Commerce atau e-commerce, yang diampu oleh Bu Fitri. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses bisnis desain menggunakan bisnis model Canvas berbasis peluang untuk e-commerce. Di sini kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Izky Fadilah, dengan NPM 019, dan dengan rekan saya, yaitu Randi Saputra, dengan NPM 067, dan juga Tengku Muhammad Wildanida dengan NPM 018. Oke, di sini saya akan memulai masuk ke materinya. Di bagian pertama yaitu pendahuluan. Baik, dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat yang semakin lama semakin bertambah, di dunia yang makin maju, kebutuhan yang makin banyak dan beragam. Nah, tentu hal ini membuat masyarakat perlu berusaha untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari yang sangat mendesak. Nah, di kebutuhan yang sangat mendesak itu, banyak masyarakat yang berinovasi dan membuka bisnis yang memanfaatkan teknologi yang berkembang untuk membuka lahan pekerjaan, seperti berbisnis online berbasis e-commerce. Nah, hadirnya e-commerce ini membuat para pelaku bisnis ataupun praktisi bisnis mengubah total model bisnis lama menjadi model bisnis baru yang lebih sesuai. Nah, hal ini juga menuntut kita, menuntut para pelaku bisnis dan yang lain-lainnya juga untuk menciptakan suatu inovasi baru dan bisa memuaskan kebutuhan masyarakat yang makin beragam ini. Nah, model bisnis merupakan suatu yang menggambarkan dan menjelaskan mengenai bisnis startup ataupun bisnis yang baru maju ataupun bisnis yang baru dimulai dengan tujuan agar bisa membantu dalam melakukan pertimbangan perubahan dan kemajuan bisnis secara profesional. Nah, model bisnis yang kami gunakan, yang kami jelaskan pada kali ini yaitu bisnis model Canvas, yang merupakan salah satu alat untuk membantu kita melihat lebih akurat bagaimana rupa usaha yang sedang atau kita jalani. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas apa saja sih. Yang pertama itu, apa itu bisnis model Canvas, lalu apa fungsi dan keuntungannya untuk menyusun BMC untuk para pelaku e-commerce, dan yang ketiga, apa saja sih aspek strategi yang ada di dalam bisnis model Canvas. Nah, hal ini, pembahasan ini bertujuan untuk kita mengetahui apa itu BMC, memahami fungsi dan keuntungan BMC bagi e-commerce, dan juga mengetahui apa saja aspek-aspek strategi yang ada dalam bisnis model Canvas. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada pembahasan atau bagian 2. Nah, apa sih bisnis model Canvas atau BMC ini? Nah, bisnis model Canvas adalah alat strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan value perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan juga keuangan. Oke, nah selanjutnya itu apa sih fungsi dan keuntungan saat kita menggunakan BMC pada bisnis kita, khususnya bisnis yang berbasis e-commerce. Nah, yang pertama itu untuk menggambarkan dengan cepat tentang suatu ide bisnis yang ada di pikiran kita, agar nantinya bisa kita visualkan dan komunikasikan bersama tim bersama. Dan yang kedua itu memahami proses yang diperlukan untuk merealisasikan ide bisnis hingga nantinya menjadi suatu bisnis dan kedepannya bisa didevelop lebih maju lagi. Dan yang ketiga itu memperlihatkan pengaruh dari aktivitas pelanggan, nantinya bakal berpengaruh kepada keputusan-keputusan untuk strategi yang digunakan di sistem bisnis kita. Dan yang terakhir itu memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan ide yang jelas tentang gambaran bisnis. Jadi dengan ada BMC ini, lebih tepatnya ke visualisasi ide bisnis kita, nanti bakal kegiatannya bakal kayak gimana, terus result yang kita miliki gimana, dan lain sebagainya. Next. Nah, di BMC sendiri ini terbagi menjadi 9 unsur atau 9 aspek yang perlu dijabarkan oleh pembisnis nih. Yang pertama ada customer segment. Nah, customer segment sendiri menjelaskan kepada siapa bisnis perusahaan ditujukan. Pembisnis dapat menyebutkan pelanggan apa yang akan mereka tuju untuk melakukan pemasaran produknya. Nah,
Untuk customer segmen berbasis e-commerce ini dapat memanfaatkan fitur yang tersedia pada e-commerce seperti kategori produk yang ditujukan untuk siapa, apakah remaja maupun atau orang tua. Yang kedua ada value proposition. Nah, di value proposition ini kita menunjukkan nilai keunggulan yang ditawarkan kepada pelanggan sehingga pelanggan memiliki alasan untuk membeli produk kita. Pada pemanfaatan bisnis e-commerce, bisa memanfaatkan deskripsi box produk yang akan kita jual. Sebutkan apa saja value manfaat yang dapat diterima oleh customer. Yang ketiga ada channel. Nah, di sini kita sebutkan cara konsumen dapat membeli produk kita, apakah di platform seperti e-commerce Shopee, Tokopedia, atau Bukalapak. Maupun fitur di dalamnya, apakah kita mau berjualan di live Shopee ataupun pre-sale Shopee. Boleh dilanjut. Oke, selanjutnya itu bagian dari BMC. Yang keempat itu ada customer relationship. Nah, di customer relationship ini merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan agar bisa menjalin hubungan antara perusahaan dengan customer-nya. Nah, terus tujuannya customer relationship ini apa sih? Tujuannya itu supaya customer lebih engage dengan produk yang kita tawarkan. Jadinya kayak nggak ada gap gitu antara perusahaan dengan customer-nya. Nah, contohnya yang bisa kita lakukan di kegiatan customer relationship itu ada kayak promo gratis ongkir ataupun diskon pembelian, member card hingga free trial. Nah, yang kelima itu ada key activities. Ya, key activities ini merupakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnisnya. Nah, contohnya itu jika pada e-commerce, proses bisnis yang biasa dilakukan itu mulai dari foto produk, membuat konten weekly di sosmed, kemudian mengadakan promosi, pengiriman pesanan produk jika ada permintaan, hingga nantinya ada rating ataupun feedback dari pelanggan. Nah, yang keenam itu ada key result. Nah, key results ini merupakan sumber daya yang dimiliki sebuah perusahaan, yang mana sumber daya tersebut bisa mendukung atau dapat digunakan untuk mendukung berjalannya kegiatan bisnis. Nah, key results biasanya itu berbentuk seperti tenaga, pemikiran, material, maupun fasilitas yang bisa digunakan untuk mengembangkan bisnis khususnya. Nah, contohnya itu apa sih kalau di perusahaan e-commerce? Contohnya itu misalnya kita kayak pengen ngebuat bisnis startup, jualan parfum atau menghijab di e-commerce. Nah, itu contohnya itu kita memiliki punya tim internal yang memiliki kemampuan di desain, sehingga kita tidak perlu memakai jasa desain lagi, ataupun kita memiliki kendaraan pengantar barang pribadi, sehingga kita tidak perlu mengantarkan barang yang nantinya ingin dibeli customer ke jasa pengiriman lagi. Jadi bisa membantu kita dalam biaya pengiriman. Oke, yang baik. Yang selanjutnya adalah aspek yang ketujuh adalah key partners. Nah, bisnis yang baik itu nggak hanya menjalin hubungan dengan para pelanggan aja. Tentunya ada banyak sekali pihak yang harus dijalin komunikasi dan kerjasamanya agar bisnis tersebut terjalin dengan baik. Nah, karena salah satunya hubungan dengan pihak supplier atau tim pemasaran itu juga harus diperhatikan gitu. Nah, nggak ada salahnya menjalin hubungan yang baik untuk menciptakan siklus bisnis sesuai dengan ekspektasi. Nah, untuk bisnis-bisnis yang berbasis e-commerce yang menjual produk, contoh dari key partners ini bisa teman-teman praktisi bisnis ataupun yang sedang ingin menjalani bisnis itu dengan menulis contohnya supplier barang tersebut siapa, terus habis itu yang memasarkan siapa, dan lain-lainnya. Nah, lalu selanjutnya ada aspek yang ke-8, yaitu revenue stream ataupun aliran pendapatan. Nah, tentu aliran pendapatan ini atau kayak sumber pendapatan dari mana aja sih bisnis e-commerce teman-teman semua itu mendapatkan keuntungan gitu. Nah, tentu ini salah satu aspek yang menjadi tujuan utama dari sebuah bisnis. Sehingga elemen yang satu ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Nah, jangan sampai ada bahan baku, produk atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal dan mengakibatkan kerugian pada bisnis. Jadi
di aspek yang kali ini teman-teman harus perhatikan banget untuk mengisi. Jadi contoh dari revenue stream teman-teman misalkan bisa isi untuk teman-teman yang menjual hijab misalkan, keuntungannya yaitu adalah dari pembelian dari setiap produk hijab dan lain-lainnya gitu. Pokoknya ditulis apa aja sih revenue stream yang teman-teman punya. Tuh, lalu selanjutnya ada di poin ke-9 atau yang terakhir, yaitu di cost structure. Nah, yaitu ini adalah elemen terakhir yang nggak kalah penting juga dengan ke-8 elemen yang sebelumnya. Ini adalah struktur pembiayaan bisnis, di mana apa saja sih hal yang harus kita keluarkan, hal yang istilahnya modal yang perlu kita keluarkan, ataupun hal-hal yang perlu kita usahakan ada gitu, usahakan digunakan untuk berjalannya sebuah bisnis. Nah, mengelola biaya secara efisien akan membuat bisnis yang teman-teman jalani ini menjadi lebih hemat dan juga bisa meminimalkan resiko kerugian. Nah, contoh dari cost struktur yang bisa teman-teman isi adalah misalkan biaya untuk membeli bahan kerudung dan lain-lain yang teman-teman perlu keluarkan dan perlu adakan di bisnis yang teman-teman akan jalani. Oke, yang jelas Barnalis, setelah kita mempelajari nih apa sih itu BMC dan poin-poinnya apa aja dan tujuannya apa aja, mari kita sama-sama lihat gitu visual dari contoh penggunaan BMC itu sendiri, khususnya untuk kali ini itu untuk bisnis makaroni. Nah, yang pertama itu ada key activities. Nah, yang tadi seperti yang dijelaskan, key activities merupakan kegiatan bisnis. Nah, di sini itu bisnis makaroni kegiatannya itu mulai dari produksi makanan, makaroni pedas, pemasaran media sosial, hingga pengelolaan media sosial. Dan yang kedua itu ada key resource. Nah, key resource yang dimiliki bisnis makaroni ini tuh ada karyawan, media sosial, followers media sosial. Dan yang ketiga itu value proposition. Nah, di value proposition ini tuh bisnis makaroni memiliki kelebihan, yaitu dapat dikonsumsi untuk cemilan rumah, kemudian juga rasa makaroni yang enak dan harganya juga terjangkau. Nah, terus selanjutnya itu ada customer relationship. Nah, di customer relationship ini tuh seperti media sosial, Instagram dan WhatsApp. Kemudian kalau di offline itu ada di toko offline store-nya. Terus yang selanjutnya itu ada customer segment. Dan customer segment yang digunakan ataupun yang dijangkau oleh bisnis makaroni itu anak remaja usia 15-25 tahun, karyawan dan menyukai makanan pedas. Dan channel. Nah, channel itu yang digunakan di bisnis makaroni itu seperti toko offline kayak Gerai di Sumedang, ataupun toko online store itu seperti Shopee, Instagram Shop, dan WhatsApp bisnis. Nah, yang selanjutnya itu ada key partner. Nah, di key partner ini sendiri itu ada produsen, supplier, dan jasa antar barang. Dan yang kedua lagi, yang selanjutnya itu ada cost struktur. Di cost struktur ini, bisnis makaroni mengeluarkan biaya seperti produksi, pemasaran, gaji karyawan, hingga operasi. Dan yang terakhir ada revenue stream. Nah, di revenue stream ini, bisnis makaroni mendapat pendapatan dari penjualan makaroni pedas melalui toko offline dan online, baik itu Shopee, Instagram, dan WhatsApp bisnis. Nah, mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan bisnis model Kanvas. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.